Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku akan cerita dan juga sharing kekecewaan aku beli tanaman online. Sebetulnya rasa kecewa ketika beli tanaman online itu jarang banget aku alami ya. So far itu aku selalu satisfied, selalu seneng gitu karena semua berjalan dengan kesepakatan. Cuman kali ini aku bener-bener kayak kecewa banget. Meskipun sebetulnya sederhana, tapi rasanya itu kayak greget aja gitu guys. Nah, ini mungkin akan aku share ke kalian karena aku ingin kalian juga lebih hati-hati dan juga ini untuk seller juga agar lebih profesional ketika jualan kayak gitu. Nah, sebelum aku nunjukin tanamannya, mungkin teman-teman bisa bantu aku untuk subscribe dulu ya channel ini sambil like juga biar aku semakin semangat dan juga channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. So, ini aku tunjukin tanaman yang aku beli. Aku nggak tahu ini akan aku tunjukin apa nggak proses unboxingnya karena kayaknya aku nggak perlu karena terlalu kecewa juga. Ini adalah tanaman Syngonium pink neon robusta. Sorry ya guys, kalau apa namanya mungkin silau, jadi warna pinknya nggak kelihatan. Tapi sebetulnya ini pinknya bagus, pinknya itu kelihatan banget. Tapi karena silau, aku juga males ngenyeting apa namanya ininya kecerahannya, jadi kayaknya mungkin bakalan silau. Ini rimbun banget. Syngonium pink neon robustanya bagus ya tanamannya. Kemudian yang kedua sama juga tapi size-nya lebih kecil. Ini aku juga beli Syngonium pink neon robusta. Ini ada 3 ruas sebetulnya guys, tapi aku jadiin satu gitu di sini biar makin ringkes aja. Oke, mungkin langsung aja aku mulai ceritanya ya guys. Jadi aku beli tanaman Syngonium pink neon robusta ini karena emang pada saat itu ada di postingan grup Facebook dan aku kayak suka aja dan tanya iseng ke penjualnya harganya berapa. Beliau jual harganya murah banget. Saat itu aku ingat harganya 80.000 untuk 2 pot. Yang ditawarin itu adalah Syngonium pink neon robusta ini sama Mango Allusion kalau nggak salah. Karena aku ada Mango Allusionnya udah punya, jadi aku pengen kayak Syngonium pink neon robustanya aja ya guys. Jadi aku kayak tanya-tanya gitu ada apa enggak, dan ternyata ada guys barangnya. Dan akhirnya aku video call. Oke, aku video call. Sebentar guys, disclaimer dulu, aku nggak bakal nyebut namanya, nggak bakal nyebut di lebih detail kayak pelakunya, tapi aku lebih kayak cerita aja. Dan ini untuk sharing dan ini real kejadian. Oke, jadi ketika aku beli tanaman ini harganya 80.000 dan kita juga sempat video call saat itu. Dan ketika video call aku ditunjukin sama tanamannya. Oke, semuanya jelas, semuanya clear. Dan hasil dari video call itu adalah aku beli 4 tanaman ya, satu yang gede gini dan 3 yang kecil-kecil. Itu kena 125. Oke, 125. Kemudian aku tanya, Mbak, ongkirnya berapa? Oke, ternyata ongkirnya kena 33.000 guys gitu, karena jauh gitu kan, luar pulau. 33.000. Kemudian aku tanya, Kak, ini nanti kena volume nggak gitu, karena setahu aku tanamannya gede, ini pasti kena volume. Dan beliau jawab, enggak, ini nggak kena volume, aku bisa packing ini 1 kilo gitu mas. Dan aku kayak ya udah, malah enak gitu kan. Hasil aku bilang ya udah, berarti 33 tambah 5.000 ya kak, sama biaya karantina jadi 38. Jadi total aku bayar 158. Dan beliau bilang oke. Jadi aku transfer untuk 2 tanaman ini yaitu 158.000 guys. Oke, jelas ya dari sini ya. Kemudian besoknya di packing dan masalahnya muncul. Tiba-tiba beliau ngirim resi guys. Resinya tertulis 66.000 di situ. Aku kaget dong. Loh, katanya bisa sekilo. Tapi ini kena volume ya, Kak, gitu. Iya, Mas, ini enaknya gimana? Beliau bilang kayak gitu, guys. Karena aku sekali lagi backgroundnya juga sebagai seller guys, aku juga dagang tanaman. Aku tahu banget kalau kita packingnya itu tiba-tiba kena volume itu jatuhnya sakit banget, karena kita harus nombok untuk 2 kali lipat ongkirnya. Jadi aku niatnya, itikatnya adalah ngesubsidi 20.000 biar enak gitu kan untuk ongkirnya. Jadi aku bayar 20.000 untuk ongkirnya dan total berarti aku transfer total 178. Dan beliau bilang oke, nambah 20.000 gak masalah. Setelah aku transfer udah case close, gak ada masalah. Setelah 4 hari guys, tiba-tiba kurir datang bawa paketnya. Paketnya datang nih, paketnya.
paketnya datang, tiba-tiba aku kaget karena aku disuruh bayar ongkir kena 66.000 di situ. Nah, pas disuruh bayar 66.000 itu aku kayak cengok gitu kan, kayak bingung loh. Pak, mohon maaf gak keliru nih gitu, karena kemarin saya sudah bayar ongkir. Kemudian beliau jawab, enggak mas, ini keterangannya non tunai, jadi masnya harus bayar 66.000. Aku bingung dong, sempet agak naik dikit karena kayak aku ngerasa dibohongin nih gitu kan. Orangnya, kurirnya juga pada saat itu responnya juga males banget, kayak mungkin orangnya juga aku nggak tahu ya, mungkin capek ataupun apa, jadi juga nyolot gitu loh. Intinya aku disuruh bayar karena aku mikirnya ya udahlah, karena ini juga orangnya juga kerja, ya udah aku langsung bayar 100.000, kemudian dikasih kembalian, dan alhasil aku langsung konfirmasi ke penjualnya. Ya nggak sih guys, aku langsung konfirmasi, aku telepon nggak diangkat, aku telepon lagi nggak diangkat, aku chat, aku foto, aku minta kejelasan. Kak, ini gimana? Kok saya disuruh bayar 66.000? Padahal kan kemarin saya udah bayar ongkir plus saya kasih 20.000. Aku VN juga guys, voice note juga. Sampai akhirnya online orangnya, di-read semuanya. Aku telepon guys, gak diangkat. Aku cek, aku udah di-blok. Nah, aku di sini langsung, loh, kok aku di-blok gitu loh. Ini maksudnya gimana gitu loh. Padahal kan ini ada kesalahpahaman. Sebagai seller, kamu kalau nonton ini ya, kamu harusnya itu juga harus ngasih kejelasan gitu loh, tanggung jawab. Di situ ketika aku di-blok, aku langsung mikir guys, oke, aku langsung lari ke Facebook, aku langsung screenshot semua data Facebooknya, aku stalking, aku pokoknya jangan sampai aku di-blok juga lah di Facebook gitu kan. Kemudian aku langsung ambil HP-nya ibu aku guys, untuk aku kontak sama orang ini. Aku chat orangnya, aku bilang, aku jelasin, aku minta maaf, aku bener-bener jaga etika di situ. Padahal di chat aku sebelumnya pas aku di blok itu nggak ada kata-kata kasar, aku juga nggak marah-marah, aku chat normal, tapi aku di blok. Kemudian aku kayak ya udahlah, mungkin aku harus nurunin emosi aku bakal minta maaf. Padahal di sini aku nggak salah sama sekali. Aku kemudian bilang ke orangnya, Mas, mohon maaf, Mbak, Mas, mohon maaf. Ini aku mau konfirmasi aja bahwasanya kemarin transaksinya itu aku udah deal 158 sama ongkir, dan karena kena 66.000 aku berniat ngasih 20.000 lagi dan kakaknya oke. Tapi kenapa pas barangnya datang aku bayar 66.000 lagi gitu loh. Ini maksudnya gimana? Padahal kan ongkirnya jelas udah ada gitu loh. Terus saya minta itikat baiknya untuk balikin uang 66.000 tadi ke ATM saya, karena saya udah keluar banyak. Total udah habis 224 untuk tanaman yang awalnya cuma 80.000 gitu loh. Dan orangnya tiba-tiba langsung jawab minta nomor rekening gitu. Kayak intinya minta nomor rekening gitu. Aku langsung kayak, kok jutek gini ya gitu kan. Yaudah langsung aku kasih nomor rekeningnya, aku minta maaf lagi, ya udah Mas, ini nomor rekeningnya, saya harap Masnya balikin uang saya karena saya butuh uangnya dan saya juga pedagang, jadi saya minta pertanggungjawabannya gitu loh, agar masalah ini cepat selesai, dan saya harap Mas atau Mbaknya ini bisa buka blokiran saya. Dan dia tiba-tiba bilang, nanti saya transfer sore karena saya sekarang masih kerja. Oke, saya jawab gitu. Gak lama guys, jam 8 malam tiba-tiba aku dapet inbox di Facebook bilang bahwasannya beliau gak ada duit dan besok bakalan ditransfer. Aku bilang ya udahlah, gak apa-apa, yang penting dibayar gitu kan. Kemudian guys, aku juga langsung ngechat lagi lewat inbox Facebooknya, tolong dibuka blokirannya, tolong dibuka blokirannya. Dan gak direspon, dan blokiranku gak dibuka. Dan di hari itu juga nggak ditransfer. Di sini aku juga bingung banget ya. Ini uang cuma 66.000, dan tambahan aku pas di Facebook juga bilang, Mas balikin aja 50.000, nggak usah 66.000, 50.000 aja gitu, biar ATM aku tuh ada duitnya 50 gitu, karena udah kosong. Kayak ibarat kayak ya ampun guys, ini tuh aku ngemis uang aku sendiri gitu loh. Oke, kalau teman-teman bilang, Mas hanya perkara 66.000 aja loh, kok dibuat konten atau ribet, Mas cuman uang sedikit aja loh. Guys, ini bukan perkara uang 50.000-nya gitu loh, tapi etikanya. Yang aku highlight di sini adalah ketika aku dapet servis yang kayak gini, yang gak enak, ya pasti kecewa dong gitu loh. Jadi gini,
Bagian yang paling aku kecewa adalah beliau pertama pas ngasih resi 66.000 itu kenapa nggak dijelasin gitu loh. Kenapa nggak bilang, "Mas, karena ini kena volume jadinya kena 66.000. Ini aku COD-in aja ya ongkirnya. Nanti Masnya bayar 66.000 pas barangnya datang. Sisa uang yang kemarin di aku yang buat ongkir aku transfer balik." Kan seharusnya etikanya bilang kayak gitu. Nggak tiba-tiba ngirim nomor rekening jebret. Aku juga ngeresponnya pada saat itu kan jelas aku ngerespon kaget ke nominalnya kan. Aku juga nggak lihat kode di situ non tunai, pasti aku oke di situ aku mungkin salah. Cuman kan pasti aku fokusnya ke 66.000 gitu loh karena itu masalah utamanya gitu kan. Dan ketika aku bilang, "Kak, ini aku nambah atau transfer 20 lagi gimana? Nggak apa-apa Kak?" Dan bilang orangnya, "Yaudah Mas, nggak apa-apa." Loh, kok malah orangnya nggak apa-apa gitu loh. Seharusnya bilang, "Mas, nggak perlu transfer 20 lagi karena ini ongkirnya aku nggak bayar di sini. Mas nanti yang nanggung." Seharusnya kan bilang kayak gitu. Tapi nggak ada omongan yang kayak gitu, dan itu yang menurut aku mengecewakan. Perkara uang 50.000 ataupun 66.000 ini dibalikin apa enggak, emang ini possibility-nya nggak dibalikin emang besar banget. Cuman aku yang mau meng-highlight di sini adalah you guys as a seller nantinya ini nggak cuma jualan barang gitu loh, tapi jualan service juga. Kamu jualan pakai behavior kamu juga gitu loh. Ketika kamu dagang nih barangnya emang real, barangnya emang sehat, bagus, emang aku percaya dan emang aku lihat sendiri emang barangnya ini bagus. Tapi kalau emang service kamu minus, menurut aku pribadi itu udah nol besar gitu loh. Ya nggak sih guys? Kalau kamu tiba-tiba dapet service kayak gini kan jadinya males gitu loh kamu jualan. Sorry, kamu beli lagi kan repeat order males gitu loh. Kamu mau tanya-tanya lagi juga males gitu loh. Ibarat kalau kamu ini toko besar, service kamu kayak gini, aku yakin nggak lama juga loh customer kamu bakalan kecewa. Kemudian masalah di blok, ngapain sih di blok gitu loh. Aku juga nggak marah-marah pada saat itu. Aku juga nggak nunjukin emosi aku. Aku cuman minta kejelasan. Kayak ini gimana sih kelanjutannya gitu loh. Kalau emang nggak dibayar ataupun minta waktu ya oke, bilang aja gitu loh. Ngapain di blok? Ini actually aku nggak, ya ampun guys, ini tuh aku bukan tiba-tiba nodong duit gitu loh. Ini duit aku minta kejelasan, ngapain di blok gitu loh. Kalau kamu panik ataupun kamu apa, coba jelasin gitu loh. Di sini yang aku kecewa di situ. Pertama, orangnya nggak ngasih informasi di awal ataupun nggak jujur ketika ngasih resi di aku. Dan yang kedua adalah aku di blok. Dan aku udah 2-3 kali ngemis-ngemis minta di unblock hanya untuk komunikasinya biar lancar, itu nggak direspon. That's the reason why I feel so disappointed with this transaction gitu loh. Tanamannya oke, tapi ketika lihat tanaman ini jatuhnya kayak mangkel gitu loh. Ada rasa kayak sedih gitu kan. So kayak gitu guys. Jadi inti dari video aku yang aku buat ini adalah teman-teman yang nantinya juga dagang tanaman, aku harap teman-teman di sini bisa lebih ngasih service yang lebih baik, bisa jaga relasi juga. Bahwasanya kalau kalian punya customer mau transaksi berapapun itu, cuma ratusan ribu, puluhan ribu, or even nggak sampai jutaan, ya harusnya servicenya sama gitu loh. Give your best service, jangan sampai seperti itu. Perkara uang sedikit ini emang terlihat sedikit bagi orang yang mampu, tapi kalau konteksnya orangnya itu mungkin jobless, kerjaannya cuma dagang tanaman, hitungan 1.000-2.000 itu adalah kayak keuntungan yang diperhitungkan banget. Nah ini juga kalian harusnya lebih responsif gitu loh. Uang 60.000 ini menurut aku juga jatuhnya bikin aku kecewa banget gitu loh guys. Tanamannya nggak seberapa, yang awalnya transaksi cuman maunya 158 atau tanaman harganya 80.000 tembus sampai 224 hanya untuk tanaman yang kayak gini gitu loh jatuhnya. Kan juga kesel guys gitu. So please guys, please, kalian kalau mau jadi seller harusnya lebih bagus lagi. Dan kalau kalian mau jadi buyer, kalian juga harus lebih detail lagi, harus lebih apa ya guys, harus lebih teliti, dan juga harus pinter-pinter cari seller juga yang emang bagus. Menurut aku pengalaman aku ini itu lebih ke kekecewaan aja sih guys. Kalau ngomongin kerugian, oke, aku emang bisa bilang kerugian yang aku alami ini nggak banyak, atau mungkin lebih banyak orang-orang di sana yang mengalami kerugian transaksi yang bisa dibilang jutaan rupiah gitu loh. Tapi buat aku sendiri, ini rasa kekecewaan aku aja, dimana kayak kurang profesionalnya kamu sebagai seller, itu ngebuat aku kecewa banget untuk repeat order. So, dari video ini semoga teman-teman yang punya bisnis tanaman atau bisnis apapun itu, customer service-nya juga dijaga.
jangan sampai seperti itu. Oke? So guys, that's all my video. Semoga tanaman ini tumbuh subur dan bisa menghibur aku dan menjadi obat luka hati. Dan semoga teman-teman juga terhindar dari ketidakprofesionalan penjual yang aku alami seperti ini. Oke? So guys, I think that's all my video. Buat teman-teman yang emang punya pengalaman yang sama seperti aku, kecewa ataupun punya pengalaman buruk lainnya transaksi online, coba ceritain dong di bawah gimana rasanya. Apakah ngenes juga? Apakah ada solusi yang mungkin bisa aku coba cari? Semoga uangnya juga dikembaliin meskipun 50.000, lumayan beli paket data ya kan. That's all my video guys, and I'll see you next on my video. Bye bye.